antara hamparan luas Rusia dan Tiongkok, terdapat sebuah negeri yang memukau dengan keindahannya. Mongolia, dengan medan yang terjal dan kaya akan budaya nomaden kuno yang telah diuji oleh waktu, menyambut setiap pelancong dengan semangat petualangan. Selamat datang di Mongolia, di mana cakrawala membentang tak terbatas, dan semangat petualangan memanggil setiap penjelajah. Nikmatilah secangkir hangat teh susu asin, kesukaan Suai Sae Mongolia, sambil kita memulai perjalanan untuk mengungkap 32 fakta jarang diketahui tentang negeri luar biasa ini. Mulai dari Genghis Khan yang legendaris hingga gurun mistis, tetaplah bersama kami terpesona oleh pesona Mongolia sampai akhir video. Mongolia, yang merupakan negara terbesar ke-19 di dunia, dikenal sebagai salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari padang pasir dan pegunungan. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,2 juta orang, Mongolia memiliki jumlah kuda yang hampir sama. Pepatah yang mengatakan, orang Mongol tanpa kuda seperti burung tanpa sayap, mencerminkan pentingnya kuda dalam kehidupan mereka. Apakah Anda termasuk orang yang tidak bisa menolak es krim di musim panas? Di Mongolia, es krim adalah jajanan kaki lima yang umum ditemui, terutama selama musim dingin. Menariknya, pemilik kios es krim di sini tidak perlu memiliki lemari es karena suhu udara dapat turun hingga minus 30 derajat Celcius. Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan kotak kertas untuk menyajikan es krim mereka. Penduduk Mongolia terdiri dari salah satu suku nomaden terakhir di dunia, di mana lebih dari 25% dari total populasi hidup sebagai pengembara. Masyarakat di sini menjalani kehidupan yang selaras dengan alam, mengarahkan hewan-hewan mereka sesuai dengan perubahan musim. Jika Anda mengunjungi komunitas nomaden, Anda akan kagum dengan keramahan mereka. Yurt, atau tenda mereka, tidak memiliki lonceng sehingga Anda dapat masuk tanpa ragu-ragu. Begitu Anda tiba, Anda akan disambut dengan keramahan yang menghangatkan hati, dan mungkin disuguhi sesuatu untuk dimakan segera. Mereka sering menyajikan rasa susu kuda fermentasi yang mereka sebut AG, memberikan pengalaman khas Mongolia yang tidak terlupakan. Jika Anda memutuskan untuk mengunjungi negeri yang indah ini, Anda mungkin di Mongolia, Anda juga dapat menemui unta berpunuk dua, yang pada masa lalu digunakan secara luas di jalur sutra karena ketahanannya terhadap kondisi dingin dan kekeringan, mirip dengan sifat macan tutul salju. Unta di sini juga menjadi tuan rumah yang terancam punah. Selain itu, terdapat sebuah festival unta tahunan di Mongolia, di mana orang-orang dapat lebih dekat dan pribadi dengan makhluk-makhluk ini. Festival Nadam, yang diadakan setiap musim panas di semua kota besar Mongolia, menjadi acara olahraga yang sangat penting. Acara ini mencakup 3 disiplin utama, memanah, menunggang kuda, dan gulat. Festival ini juga menampilkan musik dan tarian tradisional Mongolia, menambahkan nuansa budaya bagi penduduk setempat. Nadam adalah salah satu acara sosial dan olahraga terbesar dan paling penting yang diadakan setiap tahun di Mongolia. Gurun Gobi, gurun terbesar kedua di Asia dan ke-6 terbesar di dunia, terletak di bagian selatan Mongolia sepanjang perbatasan dengan Cina. Gurun ini mencakup sekitar 30% dari total luas daratan Mongolia. Permukaan gurun ini terutama terdiri dari batuan dan dianggap sebagai salah satu tempat pemandangan fosil dinosaurus terbesar di dunia. Fenomena Zud, musim dingin yang sangat panjang dan dingin, telah menjadi bagian dari Mongolia selama bertahun-tahun, membawa tantangan besar bagi ternak. Kematian hewan selama musim dingin yang kaya akan salju menjadi tantangan serius bagi hewan yang sulit mencapai rumput. Namun, jika salju sama sekali tidak turun, tantangan muncul bagi para penggembala dan hewan. Salju bukan sumber air yang penting bagi perekonomian lokal yang bergantung pada gaya hidup ini, melainkan juga bisa berarti krisis pangan dan ekonomi. Banyak pengembara kehilangan ternak mereka karena kondisi ini, dan pilihan mereka kadang-kadang terbatas pada pindah ke kota. Taksi merupakan moda transportasi yang paling umum digunakan di kota-kota Mongolia. Jana Zova, Direktur Negara di Karitas Republik Ceko di Mongolia, menjelaskan situasinya sebagai berikut, cukup keluarkan tangan Anda dari jendela,
dan dalam beberapa menit, Anda akan memiliki pelanggan. Mempelajari gaya hidup nomaden penggembala secara langsung di negara yang jaraknya sangat dekat bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Meskipun komunikasi mungkin sulit, menjaga rasa kebersamaan sangat penting. Di pedesaan Mongolia, 12 orang yang tinggal bersama akan selalu menyiapkan semangkuk minuman asin hangat yang disebut teh suai untuk pengunjung. Bahan untuk teh suai biasanya melibatkan air, daun teh, susu, dan garam. Setiap tahun, diadakan festival elang emas selama 2 hari untuk merayakan tradisi Kazakh kuno. Festival ini dimulai dengan parade pemburu elang menunggang kuda, yang menampilkan kostum dan aksesori berburu mereka yang rumit. Elang dinilai berdasarkan kecepatan dan ketangkasannya, dengan burung-burung yang dilepaskan dari tebing dan menukik ke bawah untuk mendarat di pelukan para pemburu. Sementara itu, para lelaki menunjukkan keberanian mereka dalam menunggang kuda dan berbagai permainan tradisional. Genghis Khan dihormati sebagai bapak pendiri Mongolia, memimpin dengan bersatu banyak suku nomaden di Asia Timur Laut, dan mendirikan kekaisaran terbesar di dunia, hanya dilampaui oleh kerajaan Inggris pada abad ke-19, dalam waktu singkat 25 tahun. Sebagai penunggang kuda ulung, Han menaklukkan wilayah yang lebih besar dan lebih banyak populasi daripada yang dilakukan Romawi dalam 4 tahun. Ia dikenal sebagai pria yang gigih. Jangan khawatir jika orang asing di Mongolia menarik tangan Anda tanpa alasan yang jelas. Meskipun ini mungkin terlihat sebagai tindakan agresi, mereka mungkin sebenarnya sedang meminta maaf karena menabrak kaki Anda tanpa sengaja. Di Mongolia, jika kita tidak sengaja menendang atau menginjak kaki seseorang, kita akan berjabat tangan atau menyentuh pergelangan tangan satu sama lain sebagai bentuk maaf. Ini adalah tindakan murni sebagai kecelakaan, dan jika tidak, mungkin menunjukkan niat untuk berdamai dan menghindari konflik. Bangsa Mongol berusaha keras untuk merahasiakan makam Genghis Khan. Tentara diperintahkan untuk membunuh semua orang yang menghadiri pemakaman, termasuk budak-budak yang membangun makamnya. Akhirnya, tentara yang terlibat dalam pembunuhan tersebut bunuh diri agar rahasia terjaga. Dikabarkan bahwa mereka mengalihkan sungai melewati makam untuk menyembunyikannya lebih jauh, menciptakan kuburan legenda. Beberapa bahkan mengklaim bahwa ini dilakukan agar siapapun yang mengetahui rahasia tersebut akan dibawa ke makam bersama mereka. Tiap elemen pada bendera Mongolia memiliki makna yang unik. Garis biru di tengah bendera melambangkan langit biru abadi, sementara garis merah di kedua sisi melambangkan kemakmuran abadi. Simbol emas di garis merah melambangkan matahari, bulan, api, bumi, air, serta konsep yin dan yang. Sebuah patung Genghis Khan setinggi 40 meter, atau 131 kaki, duduk di luar anulan Batar, menjadi patung kuda tertinggi di dunia. Kekaisaran Mughal, salah satu kerajaan terkuat di anak benua, memerintah selama lebih dari 300 tahun. Namun, yang mungkin tidak diketahui banyak orang adalah bahwa dinasti Mughal sebenarnya adalah keturunan dari penakluk Mongolia. Kaisar Mughal pertama, Babur, adalah keturunan langsung dari kedua Genghis Khan dan Timur dari pihak ibu dan ayahnya masing-masing. Lebih dari 87% masyarakat di Mongolia menganut agama Buddha, sementara agama terbesar kedua di negara ini adalah Islam, dengan lebih dari 5% Muslim. Pada masa Genghis Khan, orang-orang Mongol juga mengamalkan syamanisme dan tengrisme. Sekitar 4% dari total populasi masih mempraktikkan komunisme palsu. Genghis Khan memiliki 4 putra dan 5 putri dari istrinya. Namun, pemimpin Mongol juga memiliki beberapa istri sekunder dan selir. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa Genghis Khan memiliki 500 atau lebih selir, yang berarti bahwa ia memiliki ratusan anak. Meskipun jumlah pasti anaknya tidak diketahui, studi ahli silsilah menunjukkan bahwa 1 dari setiap 200 pria yang hidup saat ini memiliki kromosom Y yang sama dengan Genghis Khan. Makanan nasional Mongolia adalah bus, yang merupakan pangsit yang diisi dengan daging. Dagingnya bisa berupa daging kambing atau daging sapi yang dibumbui dengan bawang merah, bawang putih, dan garam opsional.
Prosedur memasaknya biasanya dilakukan dengan mengukus. Lubang tugas atau nyanyian tenggorokan adalah tradisi Mongolia yang dijunjung tinggi, melibatkan penyanyi yang bernyanyi dalam satu nada dan kemudian bernyanyi dalam satu atau lebih nada yang lebih tinggi pada saat yang sama. UNESCO mengakui ini sebagai bagian dari warisan budaya umat manusia. Tahukah Anda bahwa masyarakat Mongolia menikmati musim dingin yang panjang dan dingin, dengan waktu musim panas yang singkat? Tekanan tinggi di Mongolia juga berarti bahwa rata-rata mereka mengalami 257 hari tanpa awan dalam setahun. Hujan dan salju biasanya turun di bagian utara, sementara di selatan, beberapa hari bahkan tidak memiliki awan sama sekali. Tahukah Anda bahwa dari 26 bandara di Mongolia, hanya satu yang melayani penerbangan internasional? Bandara Internasional Chinggis Khan mulai beroperasi pada tahun 1961 dan terletak 18 km ke arah barat daya Ulaanbaatar. Bandara ini mengambil nama dari Genghis Khan. Pacuan kuda adalah olahraga paling populer di Mongolia. Berbeda dengan negara-negara lain, pacuan kuda di Mongolia tidak dilakukan di lintasan melingkar. Pedesaan yang luas dan terbuka memungkinkan perlombaan melintasi lahan terbuka. Sebagai contoh, derby Mongolia melibatkan lintasan sejauh lebih dari 1000 km. Para pembalap menunggangi kuda sebagai penghormatan kepada Genghis Khan. Pakaian tradisional Mongolia, yang dikenal sebagai DL, telah dipakai oleh masyarakat Mongolia selama berabad-abad. Masyarakat pedesaan Mongolia terus mengenakannya setiap hari. Di kota, pemakaian DL biasanya terbatas pada acara-acara khusus dan lebih umum dipakai oleh orang tua. DL terlihat seperti mantel, tetapi tidak dikancing, melainkan dipakai dengan ketat di tubuh dengan penutup kanan tumpang tindih pada sisi kiri. Selempang digunakan untuk menahan DL. Lagu panjang Mongolia mungkin terdengar panjang, tetapi sebenarnya pendek jika kita memperhatikan liriknya. Lagu panjang adalah bentuk musik di Mongolia yang melibatkan pemanjangan suku kata dari sebuah lagu selama mungkin. Beberapa lagu panjang mungkin hanya memiliki 10 kata dalam liriknya, tetapi memerlukan waktu hingga 3 jam untuk dinyanyikan. 30. Mongolia mengikuti kebijakan satu Tiongkok, yang berarti bahwa sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Mongolia tidak mengakui Taiwan sebagai negara terpisah. Taiwan dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri dari negara mereka, dan Tiongkok diharapkan akan bersatu kembali dengan Taiwan pada waktunya. Setelah Mongolia beralih ke sistem komunis, mereka mengadopsi alfabet Cyrillic yang digunakan di Rusia. Meskipun komunisme telah berakhir, alfabet Mongolia yang lama tetap digunakan di sekolah-sekolah hingga saat ini. The Order of Glorious adalah penghargaan istimewa di Mongolia yang hanya diberikan kepada wanita yang telah melahirkan 4 anak atau lebih. Ibu dengan 4 atau 5 anak menerima penghargaan kelas 2, sedangkan ibu dengan 6 anak atau lebih menerima penghargaan kelas 1. Kedua penghargaan ini datang dengan hadiah uang tunai, dengan 100.000 untuk kelas kedua dan 200.000 untuk kelas pertama. Sampai di sini video kami ini, terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan jika Anda menikmati videonya.